Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, semester 3. Di sini kami akan melakukan role play tentang SMBG atau Self Monitoring Blood Glucose. Peran dari role play kali ini adalah sebagai berikut. Di siang hari, anak dan pasien datang ke klinik untuk memeriksakan keadaan pasien. Assalamualaikum, permisi Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau cek kondisi kesehatan ibu saya Mbak. Baik, kita lakukan pendaftaran dulu ya, Mbak. Ya, baik Mbak. Mbak, ini untuk formulir pendaftarannya. Silahkan diisi sesuai KTP. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan ke saya ya. Baik, Bu. Ini sudah selesai. Baik, Mbak. Terima kasih. Ini nomor antriannya. Silahkan duduk dulu di ruang tunggu. Nanti akan kami panggil. Baik, Bu. Terima kasih. Nama Nyonya Tina, silahkan kemari. Ya Ibu, bagaimana? Baik, Mbak. Silahkan ke ruang dokter. Nanti Ibu akan dipertemukan di ruang perawat yang jaga di ruang dokter ya. Ruangannya yang ada di lorong sebelah kanan. Nanti Ibu akan bertemu dengan Dokter Rosi dan ini berkas data diri Ibu. Nanti silahkan diberikan ke perawat yang jaga ya, Bu. Baik, Bu. Mbak. Terima kasih. Isi Sus. Iya Ibu, silakan masuk dan silakan duduk. Ada Ibu? Ini Sus, saya mau periksa kondisi kesehatan ibu saya Sus. Dengan Nyonya Tina nggih? Yesus. Baik Ibu, sebelumnya datang ke sini keluhannya apa ya Bu? Saya merasakan sakit kepala, mudah lelah, dan kalau malam sering sekali saya buang air kecil, Sus. Dan kadang saya melihat pandangan mulai kabur. Sejak Sudah ada 3 harian ini, Sus. Ibu, saya cek tanda-tanda vitalnya terlebih dahulu nggih. Yesus. Baik Ibu, untuk tekanan darahnya tinggi ya Bu, yaitu 130/90 mmHg, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, nadinya 110 per kali. Baik, Sus. Sebelumnya ada riwayat penyakit apa ya Bu? Saya mempunyai riwayat penyakit dari sejak 1 tahun yang lalu, Sus. Baik, itu tunggu sebentar ya. Assalamualaikum, permisi dok. Waalaikumsalam Sus, silakan masuk. Ini dok rekam medis pasien selanjutnya. Dengan ibu siapa dan keluhannya apa ya Sus? Dengan Nyonya Tina, 45 tahun, pasien mengeluh sakit kepala, mudah lelah, dan kalau malam sering buang air kecil. Dan kadang pandangan mulai kabur sejak 3 hari yang lalu. Pasien juga mempunyai riwayat DM sejak 1 tahun yang lalu. Untuk tekanan darahnya lumayan tinggi ya dok, 130/90 mmHg. Baik Sus, silakan pasiennya disuruh. Baik dok. Dengan Nyonya Tina. Iya, saya. Silahkan masuk ke ruang dokter ya Ibu. Baik, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu, silakan duduk. Baik, Dok. Terima kasih. Gimana Ibu, apa yang dikeluhkan? Saya itu sering sakit kepala. Terus kalau malam sering buang air kecil, Dok. Kadang itu penglihatan saya juga kabur.
Baik Ibu, ini juga tekanan darah Ibu tinggi ya, 130/. Iya dok, makanya saya sering sakit kepala. Ini kan Ibu ada riwayat DF ya Bu, jadi saya akan cek GDS dulu. Siapa tahu kadar gula darahnya Ibu tinggi juga. Baik, bisa kita. Bisa dok. Baik Ibu, ini hasilnya sudah keluar. GDS Ibu lumayan tinggi ya, 180. Apa gara-gara kemarin saya makan daging merah ya dok? Jadi GDS-nya tinggi. Iya Ibu, karena mengonsumsi daging merah yang telah diproses dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus. Protein hewani tinggi lemak mampu membuat tubuh lebih sulit untuk mengelola kadar gula darah. Dan pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya resistensi insulin. Jika Ibu ingin memakan daging merah, pilihlah bagian yang rendah lemak seperti. Baik dok. Makanan dan minuman juga harus diperhatikan ya Bu. Makanan dan minuman apa saja yang boleh dikonsumsi penderita diabetes mellitus. Contohnya seperti daging merah tadi ya Bu, boleh dikonsumsi asal yang rendah lemak. Baik dok, terima kasih. Sama-sama Bu. Jadi begini Bu, besok lusa tim kesehatan dari klinik kami akan mengadakan penyuluhan pemantauan glukosa darah secara mandiri di Balai Desa Bantul. Ibu bisa datang nggih. Di sana nanti akan diberitahu banyak sekalian informasi makan dan minum apa saja yang boleh dikonsumsi dan apa penyebab kadar gula darah bisa naik. Nanti di sana banyak sekali informasi yang bisa Ibu dapatkan. Baik dok, terima kasih informasinya. Kebetulan dekat dengan rumah saya. Baik Ibu, kalau begitu saya resepkan obat. Silahkan nanti diambil di apotek ya Bu. Baik dok. Ini Terima resep kasih. obatnya bisa diambil di apotek. Baik dok, terima kasih. Saya permisi terlebih dahulu ya. Ibu, sama-sama. Semoga lekas. Permisi Mbak, saya mau nebus obat ibu saya. Ini resepnya. Baik Mbak, silakan tunggu sebentar nggih. Saya siapkan terlebih dahulu obatnya. Baik Mbak. Atas nama Ibu Tina. Baik Mbak, bagaimana? Baik Mbak, ini obatnya yang sudah diresepkan sama dokter. Obatnya ada obat sakit kepala Antalgin diminum 3 kali sehari. Kemudian ada obat darah tinggi Candesatran Silektil 3 kali sehari. Kemudian ada vitamin diminum sehari 1 kali. Untuk obatnya harus diminum rutin dan habis sama ibunya ya Mbak. Apakah Mbak sudah paham? Baik Mbak, saya paham. Nanti saya akan beritahu ibu saya. Baik Mbak, ada lagi yang ingin ditanyakan kembali soal obatnya? Belum ada Mbak, kalau begitu terima kasih ya. Baik Mbak, sama-sama. Semoga ibunya cepat sembuh. Baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para warga semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara penyuluhan yang akan diselenggarakan oleh petugas rumah sakit. Untuk mempersingkat waktu, untuk moderator saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai moderator akan memandu acara penyuluhan pagi ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Febi Fadila Wahyu Rahmah sebagai petugas penyuluhan 1 dan ada Mbak Vera sebagai petugas penyuluh 2. Kami di
sini akan melakukan penyuluhan dengan tema self-monitoring blood secara mandiri yang akan dibacakan oleh Mbak Wahyu Rahmah dan untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Mungkin bisa dibantu oleh operator untuk share screen. Sudah terlihat ya semuanya. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Rahmah sebagai petugas penyuluhan dan nanti saya akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Vera Fatkulil Jannah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan penyuluhan pada pasien diabetes mellitus dengan self-monitoring blood glucose. Oke, bisa di next slide. Di sini kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang SMBG itu sendiri. SMBG adalah self-monitoring blood glucose atau yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut monitor kadar gula darah secara mandiri. Nah, apa sih SMBG ini? SMBG merupakan salah satu perawatan dari program manajemen diabetes mellitus yang bisa menekan komplikasi, yaitu dengan memonitor kadar gula darah secara mandiri. Oke, bisa di next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengertian gula darah itu sendiri. Gula darah itu apa sih? Kita sering mendengar kata-kata gula darah, namun mungkin dari kita ada yang belum mengetahui terkait dengan pengertiannya. Nah, gula darah adalah glukosa dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat yang terdapat dalam makanan. Nah, glukosa tersebut disimpan sebagai glikogen di dalam hati dan otot rangka. Bisa di next slide, Mbak. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan nilai normal kadar gula darah. Berapa sih kadar gula darah itu normalnya? Nah, kadar glukosa darah itu setiap harinya sangat bervariasi. Glukosa darah ini akan meningkat itu setelah makan, kemudian dia akan kembali normal dalam waktu 2 jam setelah makan. Kadar glukosa normal pada pagi hari setelah malamnya berpuasa itu adalah 70 sampai 110 mg per desiliter darah. Kemudian, kadar glukosa pada darah 2 jam setelah makan atau minum cairan yang biasanya mengandung glukosa atau mengandung gula maupun karbohidrat, itu biasanya kurang dari 120 sampai 140 mg per desiliter. Nah, kadar glukosa yang normal itu cenderung akan meningkat setelah usia 50 tahun ke atas. Jadi biasanya pada lansia itu akan terjadi peningkatan kadar glukosa darah, terutama pada orang-orang yang sudah tidak aktif dalam bergerak. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda gejala kadar gula darah naik. Apa aja sih tanda gejala ketika kadar gula darah kita naik? Yang pertama itu ada poliuria. Yang kedua ada polidipsia, yang ketiga ada penurunan berat badan, kemudian yang keempat terkadang itu bisa disertai dengan polifagia, kemudian yang kelima pandangannya kabur, kemudian yang keenam penurunan pertumbuhan, dan yang ketujuh adalah kerentanan terhadap infeksi tertentu. Nah, tanda gejala yang saya sebutkan tadi berdasarkan American Diabetes Association pada tahun 2014. Nah, kadar gula darah yang naik ini biasa kita sebut sebagai hiperglikemia, dan kadar gula darah yang turun atau kurang dari normal itu kita sebut dengan hipoglikemia. Oke, bisa di next slide. Atau kadar gula darah yang kurang dari normal itu ada beberapa. Yang pertama ada kelemahan atau fatigue. Yang kedua ada kebingungan. Yang ketiga ada pandangan kabur. Yang keempat gelisah. Yang kelima sering merasa lapar. Yang keenam merasa kesemutan. Yang ketujuh berkeringat dingin. Dan yang kedelapan ada jantung terasa berdebar. Nah, hipoglikemia ini akan sangat fatal apabila tidak segera mendapatkan penanganan yang baik dan intensif. Nah, apabila hipoglikemia ini tidak mendapatkan penanganan, maka akan menyebabkan komplikasi atau tanda gejala susulan
seperti banyak minum, banyak kencing, nafsu makannya mulai berkurang, kemudian akan terjadi penurunan berat badan yang sangat cepat. Nah, penurunan berat badan yang sangat cepat ini biasanya akan turun 5-10 kilo dalam waktu 2-4 minggu. Kemudian ada juga nanti pasien itu akan merasa mudah lelah dan juga mual. Oke, bisa di next slide. Saya akan menjelaskan beberapa penyebab kadar gula darah yang naik. Yang pertama adalah kurangnya insulin. Yang kedua ada faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ini ada beberapa, yaitu dari genetik atau gen atau keturunan, kemudian ada umur, biasanya orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas atau lansia itu cenderung lebih beresiko untuk terkena diabetes mellitus. Dan yang ketiga ada obesitas atau berat badan yang berlebih. Itu juga beresiko untuk terjadi diabetes mellitus. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya kita kurang gerak dan kita misalnya cuma tidur-tiduran doang, nah itu bisa menyebabkan kadar gula darah itu menjadi naik. Kemudian yang keempat ada proses penuaan, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa lansia itu biasanya lebih beresiko untuk terkena diabetes mellitus atau kenaikan kadar gula darah. Kemudian yang selanjutnya ada kehamilan. Yang selanjutnya lagi ada perokok. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa merokok ini banyak sekali dampak buruknya. Salah satunya adalah menyebabkan kadar gula darah itu menjadi naik. Dan apabila kadar gula darah tersebut naik secara terus-menerus, itu bisa mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Oke, selanjutnya ada bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Karena salah satu faktor risiko dari kadar gula darah yang naik itu adalah karbohidrat dan juga glukosa yang berlebih dalam darah. Selanjutnya ada meningkatnya stres dan juga faktor emosi. Jadi emosi kita yang belum stabil itu juga bisa meningkatkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya yaitu pertambahan berat badan yang bisa mengakibatkan obesitas. Dan yang terakhir ada dampak dari perawatan obat, misalnya obat-obatan steroid. Nah, obat-obatan steroid ini bisa menyebabkan atau meningkatkan risiko naiknya kadar gula darah. Untuk selanjutnya, penyebab kadar gula darah yang turun dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vera Fatkuliljana. Vera, apakah sudah siap untuk melanjutkan materi pada pagi hari ini? Baik, sudah siap, Mbak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mungkin langsung saja saya akan menyambung untuk penyampaian materi pada kali ini. Boleh di next slide, Mbak. Baik, selanjutnya yaitu penyebab kadar gula darah turun. Jadi ada beberapa penyebabnya, ada beberapa penyebab kadar gula darah turun. Yang pertama, ketidakseimbangan antara makanan yang dimakan. Kemudian, aktivitas fisik. Dan yang ketiga, ada obat-obatan yang digunakan. Next. Baik, untuk kadar gula darah tinggi ini akan dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan penyakit. Aduh, maaf, nggak kebaca yang pertama. Baik, untuk penyakitnya ini di sini ada infeksi pada gigi dan gusi, kemudian ada kerusakan saraf dan infeksi kronis pada kaki, kemudian penyakit kardiovaskuler seperti gangguan pada jantung, selanjutnya kerusakan pada ginjal atau gagal ginjal, dan kerusakan pembuluh darah pada retina mata yang dapat mengakibatkan kebutaan. Kemudian gangguan penglihatan seperti katarak dan glaukoma. Kemudian neuropati atau kerusakan saraf. Dan yang terakhir gangguan pada tulang dan sendi. Next. Baik, maaf sebelumnya tadi untuk kadar gula darah tinggi dapat mengakibatkan yang utama itu adalah penyakit diabetes mellitus. Kemudian lanjut untuk penyakit yang dapat timbul jika kadar gula darah rendah atau hipoglikemia. Yang pertama yaitu mengalami gangguan penglihatan. Maaf, Mbak, slide sebelumnya. Yang pertama, mengalami gangguan penglihatan, kemudian tampak bingung
dan berperilaku tidak normal. Selanjutnya, mengalami penurunan kesadaran. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan kejang. Kemudian, bagaimana sih cara mengendalikan kadar gula darah? Jadi, ada beberapa cara untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang pertama, makan makanan yang sehat dan bergizi serta seimbang. Kemudian, berolahraga secara rutin, mengurangi stres, berhenti merokok, batasi konsumsi alkohol, dan mengonsumsi obat-obatan. Baik, di sini ada alat dan bahan untuk cek GDS mandiri. Mungkin nanti ibu-ibu bisa mempraktekkan jika ibu-ibu punya alatnya. Nanti kalau tidak punya alatnya mungkin bisa beli atau meminta bantuan pada perawat sekitar ya Bu. Yang pertama yaitu ada lancet atau jarum kecil. Yang kedua perangkat lancing untuk menahan jarum. Yang ketiga ada alkohol dan kapas. Kemudian yang keempat ada strip uji. Yang kelima ada meteran glukosa, dan yang terakhir ada kotak portable. Dan selanjutnya mungkin bisa dibantu untuk Mbak Feby untuk mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mengecek gula darah sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vera. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya mengecek gula darah secara mandiri di rumah ya. Di sini alatnya ada meteran glukosa seperti ini, kemudian ada pen untuk nanti jarumnya, kemudian ada blood lancet atau jarum seperti ini, dan juga ada strip penguji seperti ini. Baik, langsung saja kita mulai caranya. Yang pertama, kita masukkan dulu jarum atau lancetnya ke pen yang untuk menusukkan ke jari nanti. Jadi dimasukkan seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita buka tutupnya. Setelah sudah terpasang, kemudian kita masukkan strip pengujinya. Sebelumnya kita pasang dulu kodenya untuk kode stripnya apakah sudah sesuai dengan yang tertera di sini dan yang ada di botolnya. Selanjutnya kita masukkan stripnya seperti ini. Dan nanti akan keluar kodenya. Setelah terpasang, kita bersihkan jari yang akan kita tusuk. Kita pilih jari dengan kulit yang lebih tipis atau mudah ditusuk. Disarankan untuk tidak menggunakan jempol ya, karena jempol itu kulitnya agak tebal. Kita bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, tunggu sampai kering sebentar. Nah, kalau misalnya kulitnya kita tipis atau mudah ditusuk, kita bisa hanya menggunakan jarum yang nomor 1. Di sini nanti ada nomornya, ada 1 sampai 5. Nanti apabila kulit jarinya terlihat agak tebal, nanti kita bisa menambah kedalamannya dengan diputar aja nanti seperti ini sesuai kira-kira nanti kedalamannya berapa gitu. Saya di sini menggunakan nomor 1. Baik, setelah itu kita tusukkan ke jari yang tadi kita bersihkan seperti ini. Kemudian darah akan keluar dan kita masukkan ke strip yang tadi. Di sini nanti di stripnya nanti ada tanda panahnya untuk arah darahnya. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Lalu kita bersihkan bekas tusukan tadi. Baik, hasilnya sudah keluar. Nanti akan tertera di sini ya hasilnya. Sudah selesai caranya seperti itu. Nanti setelah semua selesai bisa kita rapikan dan nanti tempat jarum yang tajam tadi bisa kita buang di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak atau jauh dari jangkauan orang-orang yang misalnya nanti bisa buat mainan. Kita hindarkan dari hal-hal yang berbahaya ya. Sudah seperti itu, saya kembalikan ke Bu RT apabila. Baik, untuk warga sekalian, jika ada yang bertanya, silakan untuk raise hand atau open. Baik, kalau begitu terlebih dahulu saya izin bertanya, apakah boleh, Mbak? Ya, silakan Ibu, silakan bertanya. Ya. Selamat pagi Mbak, saya mau bertanya, beberapa waktu lalu saya sempat cek gula darah sekitar sebulan lalu, dengan hasil gula darah saya 125. Ada gejala sering buang air kecil ketika malam hari dan berat badan lemas. Kemudian saya periksa ke dokter, oleh dokter saya diberi obat. Sejak saat itu saya ubah pola makan dan berolahraga setiap hari seperti bersepeda. Lalu saya juga mengkonsumsi beras merah dan mengurangi karbohidrat, serta mengurangi makan dan minuman yang manis. Kemudian setelah itu saya periksa kembali, gula darah saya ada di 72, dan dokter menyarankan obatnya untuk dihentikan. Pertanyaan saya, apakah penyebab gula darah saya turun drastis? Terima kasih. Atas waktu yang telah diberikan, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengajukan pertanyaannya. Mungkin saya jawab
dari pertanyaan pertama terlebih dahulu ya, yang dari Bu RT. Oke, tadi pertanyaannya, apa sih penyebab gula darah dari Bu RT itu bisa turun drastis? Nah, penyebabnya, Ibu kan tadi bilang bahwa Ibu mengonsumsi beras merah dan mengurangi karbohidrat serta mengurangi makanan atau minuman manis. Nah, itu bisa menurunkan kadar gula darah, Bu. Tapi, kalau misalnya kadar gula darah Ibu sudah turun dengan drastis, bahkan kurang dari normal, Ibu bisa menerapkan pola hidup sehat dengan mengubah pola makan dan juga berolahraga. Nah, hal ini dapat membantu memperbaiki kesehatan Ibu, termasuk membuat gula darah Ibu menjadi di angka normal kembali. Nah, kalau misalnya gula darahnya turun tapi masih di angka normal, itu Ibu nggak perlu khawatir ya. Tapi Ibu juga tetap memperhatikan kesehatan Ibu dengan mengkontrol rutin ke dokter atau memeriksakan kondisi Ibu secara berkala. Kalau misalnya Ibu punya alat DDS, Ibu bisa cek DDS mandiri di rumah seperti yang tadi sudah dipraktekkan oleh Mbak Feby. Gitu Ibu, apakah jawaban dari saya bisa membantu? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Oke, bisa dilanjut, moderator? Untuk pertanyaan kedua tadi, Mbak, mohon dijawab sekalian. Untuk pertanyaan kedua, saya Baik, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua ya tadi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktu dan kesempatan pada pagi hingga siang hari ini yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan penyuluhan sehingga penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Untuk penyuluhan hari ini telah selesai. Saya selaku pemandu acara, mohon maaf apabila banyak kesalahan selama saya dan rekan saya menyampaikan materi dan memandu acara penyuluhan. Penyuluhan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kemudian mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih pengetahuan ibu-ibu dapat bertambah lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.